tengah berbahagia merawat Claire Herbold, sang buah hati yang kehadirannya selama ini dinanti-nantikan olehnya dan sang suami. Namun di balik momen-momen bahagianya bersama dengan Claire, Sandy tetap saja menuai komentar yang tak mengenakan. Belum lama ini pemain film Evil I'm in Love itu mengunggah beberapa komentar netizen yang masuk kategori toxic people. Komentar itu berisikan netizen yang memintanya untuk tak terlalu jaga badan dan jangan takut gendut usai melahirkan. Sandy juga diminta untuk tidak mengurangi makan agar ASINya lancar demi sang buah hati. Nggak usah terlalu jaga badan, nikmati aja dulu. Makan jangan dikurang-kurangin biar ASI lancar demi tumbuh kembang si baby yang cantik, imut dan lutuh ini ya mam, tulis salah seorang netizen. Komentar tersebut rupanya mendapat balasan dari netizen lain yang mendukung. Betul mbak, mamanya diet makan sayuran, yang ada anaknya juga ikut diet karena protein dan karbo tidak mencukupi. Seharusnya umur segitu baby lagi bulet-buletnya, balas netizen yang lain. Sandy Aulia pun lantas mengunggah komentar panjang menanggapi komentar-komentar para netizen tersebut. Tampaknya ia tak sanggup lagi berdiam diri menghadapi serangan komentar dari netizen tersebut. Nah, ini salah satu contoh menurut aku toxic people ya. Kenapa? Saya memposting sedang olahraga setelah melahirkan dibilang takut gendut, sibuk urus badan dan diet, terus bandingkan dirinya dengan diri saya. Dulu saat belum hamil dibilang mandul, saat udah hamil masih olahraga dibilang egois, nanti anaknya kenapa-napa. Saat habis melahirkan badan saya cepat langsing dibilang kasihan anaknya, nanti kurang ASI. Terus bisa langsung judge saya diet dan cuma makan sayur. Emang ibu ini di rumah saya 24 jam ya bu? Hebat ya ibu-ibu ini, bisa menerawang. Tapi sudah ya, kalau pada dasarnya sudah toksik, pasti fokusnya bukan mencari informasi yang membangun, tapi memang motivasi berkomentar itu untuk nyinyir, julid, dan toksik. Well, dulu saya suka gemes dengan orang tipe begini. Nah, biasa aja, karena ternyata emang ada orang-orang yang sifatnya toksik di kehidupan kita. Yang paling penting, jangan pernah dekat dengan orang-orang seperti ini. Kalau saya sih lebih baik stay away ya. Toxic people selalu melihat jelek dan sulit melihat kelebihan orang lain. Bahkan cara berkomentar cenderung langsung menyerang. Padahal bisa bertanya loh, mbak apa dengan badan langsung begitu tidak mengganggu ASI? Nah ini kan lebih baik ya. Jadi harusnya kalau ibu ASI itu harus seperti kalian ya, makan seenaknya biar naik 35 kg. Wah thank you deh, kalau saya sih nggak mau ya. ASI itu dari makan apa yang sehat, bukan ibunya yang harus nimbun lemak di badannya sendiri. Selanjutnya, Sandy Aulia kembali mengunggah perihal toxic people. Ternyata toxic people itu penyakit hati dan pikiran serta perilaku kalau sudah parah sekali. Dan sangat berbahaya kalau kita terus dekat dengan orang-orang seperti ini. Boleh kenal, tapi jangan terlalu dekat, apalagi terus berhubungan. Toxic people bisa orang terdekat kita, bisa juga orang yang tidak kita kenal. Tulis Sandy Aulia. Jujur saya speak up saat ini karena begitu banyak komentar dan DM dan cerita pengalaman mereka yang begitu tertekan dan frustasi karena toxic people. Rata-rata mereka memikirkan dan akhirnya down karena komentar yang tidak pantas. Jujur saya juga suka gemas dengan toxic people, terutama ibu-ibu nyinyir dan julid. Rasanya pengen banget balas dengan makian yang lebih sadis. Tapi apakah akan membuat mereka berubah? Tentu tidak. Bila kita melakukan hal yang sama dengan menghina mereka dan membuli mereka, kita juga tanpa sadar sudah menjadi toksik karena kita akhirnya sama-sama mengeluarkan energi negatif pada mereka. Toxic people cenderung tidak memiliki otak yang waras. Mereka hanya memiliki racun dan sifatnya menyerang dan membuat kita merasa tidak bahagia. Saya cuma mau bilang, buat moms di luar sana jangan dengarkan toxic people. Mereka akan semakin toksik bila moms semakin hancur dan down. Gak cuma moms aja, tapi toxic people akan ada di mana saja. Dalam keluarga, tempat pekerjaan, media sosial, dimanapun kita berada, pasti akan ada yang namanya toxic people. Cara satu-satunya merespon toxic people hanya dengan cara tetap berbahagia dengan dirimu dan tetap lawan toxic people dengan pemikiran waras dan positif. Ingat, level mereka toksik atau racun. Jadi yang kita butuhkan obat penawar toksik. Salah satunya dengan sebisa mungkin hindari mereka. Tapi bila kita dihadapkan dengan mereka, lawan dengan akal sehat. Bila sudah dijelaskan dengan akal sehat masih toksik, artinya kita yang sehat diam saja, biar toksik tidak menyebar semakin luas. Tulis Sandy Aulia. Membaca unggahan-unggahan dari Sandy Aulia ini, bagaimanakah pendapat kalian para warga YouTube?